Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil akhyar wa miftahi babil yassar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'anillahi wa ibdali. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksarahum lil mauti sikra wa ahsanahum lima ba'da istiqdada ulaikal aqyas. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala salika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan Sahibul Wilayah, unsur pemerintah Desa Bontolohe yang sempat hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, wabil khusus yang kami hormati, semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sahibul Musibah, keluarga besar dari almarhumah Rahmatiyah binti Bapak Abdul Aziz. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan ikhlas menerima setiap ketentuan Allah, ikhlas menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya juga kenal dengan almarhumah. Saya dulu waktu kuliah di pendidikan matematika sama dengan beliau. Jadi beliau ini teman kami di matematika UIN Alauddin Makassar. Juga dulu sama-sama membina sebuah lembaga pelatihan matematika di Makassar. Ya, silaku kasih. Walaupun beliau seniorku satu tingkat di atasku, dia orang baik. Ya. Tapi kalau umurnya, kalian berapa beliau, Pak? Kelahirannya 88 atau 89? 89 ya. Kalau umur mungkin agak tua Kak, tapi dia mungkin lebih cepat sekolahnya, sampai seniorku di matematika 1 tahun di atasku. Beliau orang baik, baik sekali, murah senyum, suka bercanda orangnya. Iya. Jadi mudah-mudahan kebaikan-kebaikan beliau mendapatkan balasan dan mudah-mudahan beliau mendapatkan maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah selalu sebagai orang yang beriman dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun yang terjadi. Jadi sehat ki, malasa ki, suka, duka, apapun keadaan kita, maka kita harus meyakini kalau mau dibanding-bandingkan antara nikmat
yang kita rasakan, dengan ujian-ujian kehidupan yang kita alami, karena pasti kita akan diuji kata Allah, masih lebih banyak itu nikmat, masih lebih banyak nikmat yang kita rasakan dibandingkan ujian kehidupan yang kita alami. Jadi apapun yang kita alami, ucapkanlah selalu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun yang terjadi. Segala puji bagi Allah atas apapun yang menimpa kami. Salawat dan salam semoga senantiasa membasahi bibir-bibir kita, terkirim kepada manusia mulia, uswah dan qudwah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian di dalam Al-Qur'an digambarkan dengan 4 istilah. Jadi ada 4 istilah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran terkait dengan kematian ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Atau pendek kata, ada 4 kata yang mewakili kematian itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran, kematian atau mati itu disebut dengan istilah al-maut. Al-maut. Yang kedua disebut dengan al-wafa. Yang ketiga disebut dengan al-ajal. Dan yang keempat disebut dengan ar-roja. Keempat kata ini memiliki pengertian masing-masing. Yang pertama, kematian di dalam Al-Quran disebut dengan al-maut. Kita sering mendengarkan ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Al-maut. Mati di sini adalah berpisahnya ruh dari jasad kita. Keluar mi ruh tak, dicabut mi ruh tak dari jasad kita, maka itulah namanya mati. Almarhumah sudah diambil kembali ruhnya, sudah ditarik jasadnya, beliau dikatakan mati. Diambil ruhnya dari jasadnya. Ibu-ibu masih bisa duduk, masih bisa jalan Pak, masih bisa kita bicara, tertawa, main HP dan sebagainya. Itu karena masih ada ruh di dalam tubuh kita. Kapan-kapan ruh itu juga dicabut. Dicabutnya bisa di mana saja. Mungkin di tempat kasihan kalau Allah berkehendak dicabut, bisa jadi. Atau di tempat lain, mungkin di rumah tak dicabut, di rumah sakit dicabut, ataukah di masjid saat kita ibadah, ataukah di kebun saat pergi di kebun, atau di pasar saat kita pergi belanja. Dicabut ruh kita, maka matilah kita. Jadi berpisahnya ruh dari jasad ini, itulah yang disebut dengan mati. Yang kedua, kematian atau mati itu disebut dengan kata al-wafa. Al-wafa artinya sempurna. Dengar nih, apanya yang sempurna? Sempurna nih dan letak. Matinya seorang hamba itu karena rezekinya sudah sempurna, sudah cukup nih. Makanannya yang harus dia makan sudah cukup nih. Minumannya, airnya yang harus masuk ke dalam tubuhnya sudah cukup nih. Gerakan kakinya, langkah kakinya itu sudah cukup nih. Gerakan tangannya, kedipan matanya, tarikan nafasnya itu semua sudah cukup nih. Ya, maka matilah seorang hamba ini. Ibu-ibu ini kita di sini kita nggak tahu ini apakah makan pagi kita tadi itu sudah cukup atau belum. Kalau cukup nih artinya nggak sampai makan siang, mati nih kita. Tapi kalau pada leta sebentar mana sih tahu contoh konro, berarti kita harus makan itu. Kenapa? Karena nanti kita makan baru sempurna,
nasi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Al-wafa, matinya seseorang karena sempurnami rezekinya, sempurnami semua yang harus dia makan, yang harus dia minum dan lainnya. Jadi kata ulama Bapak Ibu, suatu saat sekiranya ibu-ibu, bapak-bapak melihat orang yang sakarat, melihat ke orang yang sakarat, tiba-tiba mungkin ada kita lihat orang sakarat goyang terus kakinya, tidak mau berhenti. Batin ditahan lagi, tetap goyang itu kakinya. Maka adalah ibu-ibu yang bisik-bisik, lihat seko, sesana, goyang terus kakinya dari pagi. Nah malam ini tidak mau berhenti kakinya. Dengar pula, itu orang pasempajang, orang sholat, orang yang rajin sholat. Nah bilang ini disesa. Ibu tidak tahu bahwa kematian itu al-wafa, nanti sempurna baru mati. Boleh jadi dalam kehidupannya waktunya sehat, belum cukup langkah kakinya, nanti dicukupkan oleh Allah ketika dia sakarat. Maka ketika sakaratnya tidak mau berhenti kakinya yang goyang, supaya dengai langkah ina napa mati. Jadi selalu buruk sangka ketika melihat seseorang yang sakarat, ada yang aneh-aneh karena mungkin belum sempurna. Boleh jadi ibu bapak melihat sesaat ada orang yang sakarat goyang-goyang tangannya. Kenapa goyang-goyang tangannya nih? Barat dulu waktu muda ini Pak Jogi ini kapan ini? Atau suka Pak Jogi. Padahal kodong ini Pak Imam ini kodong goyang-goyang tangannya. Kenapa goyang-goyang? Karena memang belum sempurna, belum cukup goyangan tangannya. Nanti cukup mungkin ribuan jutaan kali goyangnya, pada titik itu barulah sempurna goyangan tangannya, matilah seorang hamba itu. Jadi al-wafa artinya sempurna. Seseorang hamba itu meninggal karena sempurna. Almarhumah sudah sempurna, sudah catat bahwa almarhumah makannya mungkin berapa ton nasinya, meninggal. Berapa banyak airnya masuk ke dalam tubuhnya, meninggal, dan sebagainya. Kita juga ini sudah ada takarannya, cuma kita tidak tahu. Olehnya ibu bapak sekalian, meninggalnya seorang hamba itu karena memang sudah sempurna, al-wafa, sempurna dengan ilalena. Yang ketiga, di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kematian atau mati itu disebut juga dengan istilah al-ajal. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastaklimun. Setiap kita ini ada ajalnya, ada batas kehidupan kita. Kalau tiba itu ajal tak batasnya, maka tidak bisa dimajukan, tidak pula bisa dimundurkan. Kita akan mati sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan waktunya. Jadi beliau kalau dibandingkan mungkin dengan ibu-ibu masih sangat muda, ya. Tapi begitulah kematian, sudah ditentukan ajalnya, tidak bisa diundur-undur, tidak pula bisa dimajukan. Beliau akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerabatnya, temannya, sekampungnya di tempat ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ajal, batas kehidupan kita. Kemudian yang keempat, di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, kematian itu juga disebut dengan ar-roja. Ar-roja berasal dari kata inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Rojiun artinya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rojiun akar katanya ar-roja. Ar-roja artinya kembali nih. Lisu nih di pamasina, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti akan kembali. Mau makin jauh kembali, Bu? Ya. Ya, nanti dilunasi dulu cicilan lagi. Cicilan kibabtas semua lunasi nih. Karena nanti kalau ada sangkutanta, ada utang piutang sesa jadi.
Ya, jadi diurusi semua supaya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Karena orang yang kembali kepada Allah dua keadaannya. Ada orang yang kembali dalam keadaan bahagia, tenang, ridho dan diridhoi oleh Allah. Ada juga orang yang kembali mendapatkan murka Allah, disiksa dan banyak masalahnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita sempat memperbaiki diri, mudah-mudahan sempat kita bertaubat akan dosa dan salah yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita sempat beramal ibadah sebagai bekal kita sebelum kita roja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda atau saudara atau sekampung kita almarhumah Rahmatiyah bin Bapak binti Abdul Aziz ini telah meninggalkan kita semua. Sebagai saudara muslim, kita punya kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk saudara muslim kita. Kata Nabi, hakul muslim adal muslim sittun, isa lakitahu fasallim alaih, wa isa da'aka fa'ajibhu, wa isa stansaka fansahu, wa isa atosa fahamidallaha fasamitu, wa isa marido fa'udhu, wa isa mata fatbahu. Kata Nabi, ada 6 itu kewajiban tak kepada saudara muslim kita. Yang pertama, isa lakitahu fasallim alaih, kosirun tuki maka berikan salam atau ucapkan salam atau doakan ki, karena salam itu doa. Kalau ada orang yang kasih ki salam, nah doakan ki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salamaki, salamaki mungkin salamaki di dalangnya, salamaki di jamaah-jamaah, salama warahmatullahi, semoga Anda mendapatkan rahmat Allah, wabarakatuh, mak baraka jamaah-jamaah, mak baraka bolata, mak baraka kendarata otota, mak baraka maneng yaitu tak letu mate tak ibu bapak sekalian. Jadi kalau ada orang yang berikan salam, nah doakan itu kebaikan. Makanya memberi salam itu hukumnya sunnah saja, tapi menjawabnya menjadi wajib. Kenapa? Karena orang doakan kebaikan, maka kita punya kewajiban doakan juga kembali orang yang mendoakan kita. Dan sebaik-baik salam adalah yang lebih sempurna. Yang sempurna itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seperti anak-anak. Saya ngajar anak TPA di rumah di Karama, itu anak-anak biasa tuh itu singkat-singkat salamnya. Biasa bilang Ustaz, Assalamualaikum. Iya. Jangan seperti anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kata Nabi, kewajiban atau yang harus kita lakukan kepada saudara muslim kita, muslimah kita adalah isa lakitahu fasallim alaih wa isa da'aka fa'ajibuhu. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, kalau kita diundang, undang ki, mungkin mau kasih menikah saudara muslim tak, maka kata Nabi, datangi, penuhi undangannya, sekiranya kita tidak ada di halangan, ya, tidak ada di halangan tak, maka datangi. Yang ketiga, kata Nabi, wa isastan sakafansahu, saling nasihat menasehati. Ya, ketika kita dinasehati, maka terimalah, dan ketika ada yang kurang, maka nasihatilah saudara muslim kita. Kemudian kata Nabi, wa isa atau safahamidallah fasamitu, ketika saudara muslimu bersin maka doakan. Jadi kalau ada orang bersin dia bilang alhamdulillah, maka doakan. Apa doanya? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Orang yang bersin juga doakan kembali orang yang mendoakan dengan doa. Lengkapnya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum.
Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Semoga Allah memberikanmu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Yang kelima, kata Nabi, saudara muslim kita itu, muslimah kita punya hak. Apa itu? Wa isa maridu fa'udhu. Kalau saya kasih sakit saudara muslim kita, maka pergi-pergi ke genui, pergi-pergi ke lihat ki. Ya, kalau ada waktu pergi ke genui orang yang sakit itu. Kenapa? Orang yang sakit itu ya sangat butuh dukungan tak, sangat butuh dihibur, dikuatkan dan didoakan. Ustaz, tidak ada uang belah. Kebiasaannya itu yang berat bagi sebagian kita kalau selalu mau pergi kalau ada uang. Pergi, nah, didoakan saja luar biasa senangnya. Datang saja menjenguk orang yang sakit itu kepada tetangga, kepada keluarga, luar biasa senangnya. Apalagi doa untuk orang sakit. Kalau pergi di jenguk orang sakit, apa doa tak? Berdoa aja ki. Atau pergi ke macarita, doakan orang sakit itu. Kalau tidak bisa di bahasa Arab, bahasa ini atau bahasa Konjo tidak apa-apa. Allahumma rabban nasi ashibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama as'alullah al-azim rabbul arsyil azim ayasfiyaka. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini 7 kali di hadapan orang sakit, sekiranya sakitnya itu belum di jalan kematiannya, karena ada memang pas sakit itu artinya nggak bisa sembuh ya. Tapi ada sakit yang masih bisa sembuh kalau dibacakan ini doa 7 kali, maka kata Nabi, Allah akan segera mengangkat penyakitnya. Doanya, as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayasfiyaka kalau laki-laki, as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayasfiyaki kalau perempuan. Dibaca 7 kali kata Nabi di hadapan orang sakit itu. Kalau sakitnya belum jalan atau sakit terakhirnya, maka atas izin Allah akan dicabut, diangkat segera penyakitnya. As'alullahal azim, dengan menyebut nama Allah yang maha agung, Rabbul arsyil azim, pemilik arash yang agung, ayyasfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Ibu bapak sekalian, kemudian yang keenam, haknya atau kewajiban kita kepada saudara muslim kita adalah wa idza mata fatbahu. Kalau mati dikasih antar sampai di pemakamannya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada urusan yang mendesak, antarlah saudara muslim kita sampai ke pemakamannya, sampai ke kuburannya. Orang, kata Nabi, orang yang ikut sholat jenazah pada saat ada orang yang meninggal, maka akan dapatkan 1 kirot pahala. 1 kirot itu seperti 1 gunung Uhud besarnya. Jadi orang yang ikut sholat jenazah, mensolati jenazah, akan dapat pahala 1 kirot. 1 kirot itu seperti besarnya 1 gunung Uhud. Kalau dia lanjut mengantar sampai ke kuburannya, maka akan dapat pahala 2 kirot, yaitu 2 gunung Uhud besarnya itu. Gambarannya pahalanya bagi orang yang selalu ikut sholat jenazah dan menyempatkan dirinya mengantar sampai ke kuburannya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita semua ini dan doa-doa kita semua ini, sekali lagi mudah-mudahan almarhumah Rahmatia binti Bapak Abdul Aziz ini mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebagai manusia biasa tentu beliau semasa hidupnya ya ada juga salah dan hilafnya. Makanya kata ulama, sekiranya seseorang meninggal dunia, doakan minimal 4 doanya. Minimal sekali kita doakan 4 hal. Yang pertama, mintakan orang yang meninggal itu mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia
yang benar-benar bersih. Pernah semua salah, mungkin ada ucapan yang tak disengaja tapi pernah melukai hati. Mungkin ada tindakan yang juga tidak disengaja tapi menyakiti orang lain. Melalui kesempatan ini, perkenan Bapak Ibu seluruhnya yang hadir, kita bukakan pintu maaf sekiranya ada salahnya almarhumah, dan juga kita doakan almarhumah mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kata ulama, doakan orang yang meninggal itu juga mudah-mudahan diterima seluruh amal ibadahnya. Beliau ketika hidupnya pernah sholat, pernah puasa, pernah zakat dan sebagainya. Mudah-mudahan seluruhnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang Pak Bu yang nanti ketika mereka meninggal dunia menyesal. Banyak orang mati itu menyesal. Kenapa? Karena ternyata banyak amalannya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak puasanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Nabi saja ingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, hanya dapat lapar saja, haus saja. Kenapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahala? Karena banyak orang yang puasa tapi tetap gosip. Banyak orang yang puasa tapi tetap mencela. Banyak orang yang puasa tapi tetap memfitnah, menggibah. Banyak orang yang puasa tidak menjaga matanya. Banyak orang puasa tidak menjaga tangannya mengambil apa yang bukan haknya. Banyak orang yang puasa tidak menjaga nafsunya. Maka banyak orang yang menyesal karena ternyata tidak dapat pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya. Olehnya kita doakan keluarga kerabat kita, mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya yang beliau pernah lakukan ketika beliau hidup, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Olehnya Ibu Bapak, ada doa yang diajarkan Nabi. Doa ini kata Nabi seharusnya afdolnya dibaca setelah selesai sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh Ibu, jangan sampai kita lupa berdoa dengan doa ini. Minta kepada Allah agar amal tak diterima. Kenapa? Tadi banyak orang yang ibadah, puasa, sholat, zakat dan sebagainya menyesal karena tidak dapat pahala. Mungkin karena ria, mungkin karena tidak ikhlas atau ujub bangga diri. Nabi ajarkan baca ini doa. Pokoknya kita sepanjang subuh baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, wa amalan mutakabbala. Dan ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Mudah-mudahan sekali lagi amal ibadahnya almarhumah semasa beliau hidup mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, kita doakan juga almarhumah, mudah-mudahan pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur beliau masih muda dibanding dengan orang tuaku yang sudah hadir ini, yang boleh jadi lebih tua. Artinya kalau amalan mungkin lebih banyak Bapak Ibu sekalian kalau dari segi usia, tapi tidak tahunya ibadah. Karena banyak juga orang tua usianya tapi waktu itu masih panjang, kurang ibadah. Jadi mudah-mudahan amal ibadahnya beliau, walaupun misalnya karena umur masih muda, walaupun dibanding yang lain masih sedikit, mudah-mudahan yang sedikit itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, kata ulama, doakan orang yang meninggal itu mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surga, bukanlah jurang-jurang neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua, selain tentu mendoakan beliau, kita juga ambil pelajaran ibrah bahwa kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Maka mari kita selalu bersiap diri, karena kematian bisa datang kapan saja. Banyak orang di pagi hari mereka masih tertawa, masih bekerja, tapi di malam hari, di sore hari mereka telah meninggalkan kita semua. Kita yang hadir hari ini masih sehat bugar, masih banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kematian datang, maka kita pasti juga akan kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini. Makanya mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Aksarahum lil mauti sikra wa ahsanahum lima ba'da istiqdada ulaikal aqyas. Kata Nabi, orang yang paling pintar itu, orang yang paling cerdas itu adalah mereka yang selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan diri sebelum tiba kematian. Mempersiapkan dirinya dalam hal ibadah, dalam hal amal ibadah sebelum kita semua meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan pada majelis kita hari ini, sekali lagi kita doakan kepada suami, selamat resminya, ya, kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesabaran dan kekuatan, karena yang namanya takdir itu tidak bisa kita elak. Takdir Allah sudah ditentukan bahwa kita akan berpisah dengan istri yang kita cintai, dengan anak, dengan keluarga yang kita cintai, cepat atau lambat. Olehnya sebagai orang beriman, kuatkan diri kita, sabaraki, karena Allah janji orang-orang yang sabar terhadap ujian dan musibah itu akan mendapatkan kabar gembira, akan mendapatkan pahala dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kata Allah, pasti kami akan menguji kalian semua. Ada yang diuji dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, berilah kabar gembira kepada mereka yang diuji, lalu mereka bersabar dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan pasti kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengucapkan itu kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pahala, dan insya Allah memberikan nanti kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Terakhir, mari kita sama-sama mendoakan anak kita, keluarga kita, kerabat, tetangga sekampung kita, almarhumah Rahmatia binti Papa Abdul Aziz. Kita kirimkan Ummul Quran, Ummul Kitab, Suratul Fatihah sebagai awal daripada doa-doa kita semua. Al-hasihin niyah wa likulli niyatin salihah bibarakatin Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jal karimi wa asimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir laha
warhamha wa'afiha wafanha. Allahumma jal kubraha raudatan min riyadil jannah wa la tajal kubraha khufratan min hufarin niran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa, salah dan hilafnya almarhumah ya Allah. Salah dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, rahmatilah almarhumah di alam kuburnya, jadikanlah kuburnya taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran dan keikhlasan kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada segenap keluarga besarnya ya Allah. Kuatkanlah mereka dan berikanlah mereka keikhlasan menjalani setiap takdir kehidupan yang Engkau telah gariskan, dan kuatkan mereka ya Allah melaluinya. Ya Allah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada saat ini, juga kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, kepada para pemimpin kami, kepada para guru-guru kami sekalian ya Allah. Ampunilah dosa dan salah kami ya Allah. Rahmatilah kehidupan kami juga nanti setelah kematian kami ya Allah. Kuatkanlah kami menjalankan perintah dan kuatkan pula kami ya Allah menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dawat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Kak, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah, almarhumah mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, keluarga dikuatkan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir juga senantiasa dirahmati oleh Allah dalam kehidupan kita juga dan juga nanti setelah kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Imam Desa atas kesempatannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi ceramah taksiat telah diantar ke Bapak Ustaz Hadi Kasmaja. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua, bahwa kematian adalah kepastian. Jamaah tausiah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah ini akan kita mandikan almarhumah. Lalu setelah dimandikan, saya mengundang dengan penuh harap kepada kita semua untuk laudi sumbaja niki di musala di Mundri. Setelah itu nakona rapeki kampah itu sebelum duhur kita kebumikan. Tetapi nareko waktu sudah mendesak, insyaallah pura piloro nampak ditihik laudi kuburnya. Iya, seperti itu. Demikian saya sampaikan. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون